Kalau saya mau sukses, saya harus ngapain? Nah, hari ini saya mau cerita satu hal yang kayaknya penting banget buat kita sadarin, terutama buat kita yang pengen sukses. Satu hal ini tuh sering banget kita lupakan gitu. Jadi sebelum saya kasih tahu satu hal itu apa, saya ada cerita kenapa saya bisa nemuin satu hal ini. Jadi waktu itu saya lagi nonton YouTube tentang kesuksesan juga, tapi dalam konteks agama Kristen. Jadi bicaranya ngebahas soal Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Habis itu pembicaranya itu lanjut gitu ngomong. Kalian udah tahu dengan ayat ini, kalian udah tahu cerita ini, kalian udah tahu kata-katanya. Permasalahannya, kalian tahu nggak kerajaan surga itu apa? Kerajaan surga itu seperti apa? Masanya kalau kalian nggak tahu, kalian nantinya mungkin udah menemukan kerajaan surga itu, tapi kalian nggak sadar kalau ternyata kalian udah menemukan kerajaan surga itu. Di situ saya shock karena ya nggak kebayang juga gitu. Oh iya juga ya, ternyata saya aja belum nentuin kerajaan surga itu seperti apa di dalam hidup saya gitu. Gimana saya bisa menemukannya dan gimana saya nantinya bisa bersyukur kalau misalnya saya udah mendekati atau nyampe ke kerajaan surga tersebut. Nah, kesuksesan pun juga sama seperti itu. Satu hal yang paling penting buat kita sadarin dan harus kita mulai dalam perjalanan kesuksesan kita adalah menentukan seperti apa sukses itu. Banyak orang yang cuma ngomong, saya pengen jadi kaya. Seberapa kaya? Berapa banyak uang di dompet kamu? Apa yang kamu mau beli? Kalau kamu nggak nentuin itu, kalau misalnya kamu udah, let's say udah dapat 10 juta di dompet kamu, harusnya kamu udah merasa kesuksesan itu. Tapi bisa jadi kamu belum ngerasa bahwa itu kaya. Nah, permasalahannya kalau kita memang belum menentukan, itu yang akan terjadi gitu. Kita akan lebih sering tidak bersyukur atas apa yang kita punya. Dengan kita sadar bahwa oke, kalau saya mau sukses, saya dapetinnya ini itu. Saat kita sampai, kita bisa bersyukur. Kita bisa jadi semakin semangat lagi karena anggap aja saya targetnya 100 subscriber gitu. Di saat subscriber saya udah 99, saya akan semakin giat lagi untuk bikin video dan ya mencoba untuk mendapatkan subscriber ke 100 tersebut. Sama kalau kita juga pengen mendapatkan kekayaan, misalnya dapetin 10 juta bisa dapetin 100 juta. Di 9 juta atau di 90 juta kita akan semakin giat lagi untuk sampai ke target kita itu. Dan bukan berarti apa yang udah kita tentuin sekarang itu udah statik, udah nggak bisa diubah-ubah lagi. Namanya kita orang hidup, kita juga pasti bertumbuh. Goal kita juga pasti bertumbuh. Bukan berarti kita nggak pernah merasa cukup atau nggak bisa menikmati kepuasan. Yang namanya manusia itu kita diajarkan tujuannya adalah untuk menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus gitu. Dan Tuhan Yesus yang sempurna itu kan terus menerus belajar juga, bahkan dia terus menerus berdoa, dia terus menerus menjalankan kehendak Bapaknya. Kalau Tuhan Yesus aja terus belajar, masa kita berhenti? Masa kita goalnya gitu-gitu aja? Nanti pasti akan ada waktunya kita cukup. Kita ngerasa, misalnya udah dapat uang 1 miliar, itu cukup buat saya. Atau misalnya saya udah punya 10 bisnis, itu cukup. Nah, pintar-pintar kita aja untuk gimana caranya supaya rasa cukup kita itu juga bisa ngebantu orang lain. Mungkin cukupnya udah untuk kita gitu. Oke, 1 miliar saya udah cukup buat diri saya sendiri. Nah, sekarang saya gimana caranya bisa ngebantuin orang-orang di sekitar saya mendapatkan 1 miliar. Saya seperti itu. Dan masih banyak lagi pencapaian yang bisa kita capai. Intinya satu, tentuin sukses kamu, maka sukses kamu akan kamu capai.
Tuhan Yesus memberkati. Bye.